Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firana Luna dari kelas PIAU 3A dengan NIM 233131030. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang pendekatan dan juga langkah-langkah upaya pendampingan anak yang sulit mengontrol emosi dan juga jahil terhadap temannya. Poin pertama yaitu pendekatan. Ada beberapa pendekatan pendampingan yang bisa kita coba. Yang pertama, kita harus bantu anak memahami emosinya terlebih dahulu. Kita bisa ajarkan dia untuk mengenali kapan dia mulai marah atau kesal dan apa yang biasanya memicu perasaan itu. Yang kedua, kita bisa ajarkan dia teknik-teknik sederhana untuk mengelola emosi, seperti mengambil nafas dalam atau menghitung mundur. Kita juga harus cari tahu penyebab si anak bersikap jahil. Mungkin dia lagi merasa kesepian, bosan, atau bahkan cemburu. Kalau kita tahu akar masalahnya, kita bisa bantu dia untuk mencari cara mengatasi perasaan-perasaan itu dengan lebih baik. Pentingnya untuk memberikan pemahaman pada anak mengenai pentingnya mengendalikan emosi dan perilaku, serta dampak negatifnya terhadap hubungan sosial dan kesejahteraan diri sendiri. Selain itu, upaya pembinaan karakter dan nilai-nilai kebaikan seperti empati, kerjasama, dan juga menghargai orang lain juga penting untuk kita tanamkan. Penting juga untuk melibatkan orang tua dan guru dalam proses pendampingan ini. Hal tersebut dapat memberikan perhatian tambahan dan juga strategi yang dibutuhkan untuk membantu untuk mengatasi masalah emosi dan perilaku anak. Dengan pendekatan yang konsisten dan dukungan yang tepat, anak dapat belajar mengontrol emosinya dan berinteraksi secara positif dengan teman-temannya. Poin kedua yaitu langkah-langkah. Langkah yang pertama, kita harus bantu anak belajar mengenali emosinya. Kita bisa ajarkan dia nama-nama perasaan seperti marah, sedih, senang, atau takut. Mengenalkan nama-nama perasaan kepada anak bisa dilakukan dengan cara bermain, yaitu bermain kartu perasaan, di mana setiap kartu tersebut ada bergambarkan perasaan marah, sedih, senang, atau takut. Anak akan disuruh mengambil satu kartu dan menirukan gambar yang ada di kartu tersebut. Lalu guru akan menjelaskan kapan kita menggunakan perasaan tersebut. Yang kedua, yaitu kita ajarkan dia teknik-teknik sederhana untuk mengelola emosinya. Misalnya nih, kalau dia lagi marah, coba ajak dia ambil nafas yang dalam atau menghitung mundur dari 10. Bisa juga ajak dia pergi ke tempat yang tenang sebentar untuk menenangkan diri, dan tidak lupa untuk menanyakan apa yang membuat anak tersebut emosi. Yang ketiga, kita harus tetap tenang saat mendampingi anak. Gak ada gunanya kita ikut marah, malah bikin keadaan tambah gak terkendali. Sebaliknya, kita harus jadi contoh yang baik dalam mengelola emosi. Yang keempat, ajak anak untuk berpikir tentang konsekuensi dari perilaku mereka yang sulit mengontrol emosi dan bertingkah jahil, serta diskusikan secara alternatif cara bertindak yang lebih baik. Yang terakhir nih, kita harus konsisten dalam mendisiplinkan anak. Tetapkan aturan yang jelas dan berikan konsekuensi yang sesuai kalau dia berlanggar aturan. Tapi jangan lupa untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firana Luna dari kelas PIAU 3A dengan NIM 233131030. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pendekatan dan juga langkah-langkah upaya pendampingan anak yang sulit mengontrol emosi dan juga jahil terhadap temannya. Poin pertama yaitu pendekatan. Ada beberapa pendekatan pendampingan yang bisa kita coba. Yang pertama, kita harus bantu anak memahami emosinya terlebih dahulu. Kita bisa ajarkan dia untuk mengenali kapan dia mulai marah atau kesal dan apa yang biasanya memicu perasaan itu. Yang kedua, kita bisa ajarkan dia teknik-teknik sederhana untuk mengelola emosi, seperti mengambil nafas dalam atau menghitung mundur. Kita juga harus cari tahu penyebab anak bersikap jahil. Mungkin karena dia lagi merasa kesepian, bosan, atau bahkan cemburu. Kalau kita tahu akar masalahnya, kita bisa bantu dia mencari cara untuk mengatasi perasaan-perasaan itu dengan lebih baik. Penting juga untuk memberikan pemahaman pada anak mengenai pentingnya mengendalikan emosi dan perilaku, serta dampak negatifnya terhadap hubungan sosial dan kesejahteraan pada diri sendiri. Selain itu juga, upaya pembinaan karakter dan nilai-nilai kebaikan seperti empati, kerjasama, dan juga menghargai orang lain juga penting untuk ditanamkan.
Penting juga untuk melibatkan orang tua dan guru dalam proses pendampingan ini. Hal tersebut dapat memberikan perhatian tambahan dan juga strategi yang dibutuhkan untuk membantu anak mengatasi masalah emosi dan perilakunya. Dengan pendekatan yang konsisten dan dukungan yang tepat, anak dapat belajar mengontrol emosinya dan berinteraksi secara positif dengan teman-temannya. Poin kedua yaitu langkah-langkah. Langkah yang pertama yaitu kita harus bantu anak belajar mengenali emosinya terlebih dahulu. Kita bisa ajarkan dia nama-nama perasaan seperti marah, sedih, senang, atau takut. Mengenalkan nama-nama perasaan kepada anak bisa dilakukan dengan bermain, yaitu bermain kartu perasaan, di mana kartu tersebut bergambarkan perasaan marah, sedih, senang, atau takut. Anak akan disuruh mengambil satu kartu dan menirukan gambar yang ada di kartu tersebut. Lalu, guru akan menjelaskan kapan kita akan menggunakan perasaan tersebut. Yang kedua, yaitu kita bisa ajarkan dia teknik-teknik sederhana untuk mengelola emosinya. Misalnya nih, kalau anak lagi marah, coba ajak dia ambil nafas dalam atau ajak dia untuk menghitung mundur dari 10. Bisa juga nih ajak dia pergi ke tempat yang tenang sebentar untuk menenangkan diri dan tidak lupa untuk menanyakan apa yang membuat anak tersebut emosi. Yang ketiga, kita harus tetap tenang saat mendampingi anak. Gak ada gunanya kita ikut marah, malah bikin keadaan tambah gak terkendali. Sebaliknya, kita harus jadi contoh yang baik dan mengelola emosi sendiri. Yang keempat, ajak anak untuk berpikir tentang konsekuensi dari perilaku mereka yang sulit mengontrol emosi dan bertingkah jahil, serta diskusikan secara alternatif cara bertindak yang lebih baik. Yang keempat, kita harus konsisten dalam mendisiplinkan anak. Tetapkan aturan yang jelas dan berikan konsekuensi yang sesuai kalau dia melanggar aturan. Tapi jangan lupa juga untuk memberikan pujian dan hadiah kalau dia berhasil mengendalikan emosinya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.